Salam saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia Allah, kemurahannya senantiasa melimpah atas setiap kita. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan buat setiap kita yang berkaitan dengan seorang penyembah. Hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang kita lihat di dalam Alkitab kita, khususnya di Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru pun namanya tetap disebut dan tetap namanya itu mulia, yaitu Daud. Bahkan Daud itu disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang memberikan pernyataan itu tentang Daud. Hari ini kita akan belajar dari seorang penyembah yang namanya Daud. Hari ini juga saya mengambil satu topik, satu tema, yaitu menjadi seorang penyembah yang benar. Ya, bukan hanya menjadi seorang penyembah. Ya, tetapi kita harus menjadi penyembah yang benar. Ada ayat yang berkata juga di Perjanjian Baru bahwa Allah itu menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Berarti target kita sebagai seorang penyembah, kan orang Kristen itu dikenal sebagai seorang penyembah karena keseharian kita adalah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan perkataan kita, dengan ibadah kita. Tetapi yang paling utama adalah kita harus menjadi penyembah yang benar. Dan hari ini saya akan mengajarkan kita tentang itu, bagaimana kita menjadi seorang penyembah yang benar. Dan kita belajar dari satu mazmur yang dituliskan sendiri oleh seorang penyembah, yaitu Daud. Mari kita lihat di dalam Mazmur 15, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 15 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Ya, jadi ini memang adalah mazmurnya Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Nah, di sini saudara yang dikasih Tuhan, Daud sebagai seorang penyembah sedang memberitahukan juga kepada setiap kita, ya, kata siapa di situ itu menunjuk kepada pribadi yang bagaimana, ya, ketika datang di dalam hadirat Tuhan. Kalau ini pengertian menumpang dalam kemah, diam di gunungnya yang kudus, itu kan gunung kudus itu kan bicara tempatnya Allah berada. Berarti kalau sekarang itu di dalam hadiratnya. Mungkin kalau kita bisa terjemahkan seperti itu. Nah, siapakah yang boleh? Berarti ini manusia penyembah-penyembah yang pantas sebenarnya, yang layak sebenarnya untuk datang masuk. Sehingga Daud itu sedang mengatakan kepada kita semuanya bahwa tidak semua seorang penyembah itu benar meskipun datang menyembah kepada Tuhan. Ada kriteria-kriteria yang akan nanti di ayat-ayat seterusnya kita akan lihat sebagai kriteria seorang penyembah. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat kedua dan seterusnya, itu tidak berbicara tentang Daud itu tidak berbicara tentang sistem ibadah, tata ibadah, ya, apa yang kita lakukan di dalam ibadah, bukan di situ yang dia justru bicarakan di sini. Namun di sini adalah dia berbicara tentang siapakah sebenarnya yang layak, yang pantas masuk di dalam hadirat Allah, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan. Dan ini harus menjadi sesuatu yang kita kejar selama kita hidup. Ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada wanita Samaria bahwa penyembah yang benar itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nanti saya akan membuat satu topik khotbah tentang penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Namun kita melihat ada unsur kebenaran di dalam penyembahan. Nah, itu bisa diartikan, ya, karena di dalam bahasa aslinya itu juga tertuju kepada kejujuran, kebenaran juga. Nah, kalau kita berbicara tentang kebenaran, tentang kejujuran,
itu saya percaya itu berbicara tentang tingkah laku kehidupan kita sebagai seorang penyembah. Ya, jadi bukan saja seorang penyembah itu hanya terfokus pada kegiatan ibadah, yang menyembah mengeluarkan kata-kata dari mulut yang indah untuk Tuhan sebagai sebuah pengagungan, tidak. Tetapi dengan jelas dikatakan di dalam kebenaran. Nah, di Mazmur 15 ini kita harus memperhatikan ini sebagai sesuatu yang serius untuk kita miliki sebagai seorang penyembah. Ya, jadi yang pertama di dalam ayat pertama ini dengan sangat jelas di pasal 15 ini, Daud itu berkata, siapa yang boleh? Siapa yang boleh? Berarti tidak semua orang sebenarnya boleh. Berarti ada orang yang layak, ada orang yang pantas. Dan biarlah kita mengejar itu. Biarlah kita ini ketika menyembah Tuhan pun, memang kita ini seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan, yang layak di hadapan Tuhan. Karena menurut saya adalah sebuah kesia-siaan kalau kita hanya melihat penyembahan itu ya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut sebagai bentuk pengagungan, padahal hidup kita sembrautan. Ya, karena di sini seorang penyembah yang bernama Daud itu justru berbicara tentang karakter, tentang gaya hidup seorang penyembah. Dan gaya hidup itulah yang membuat si penyembah itu layak di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan di ayat yang kelima, di kalimat terakhir, ya, kalau ini penyembah punya gaya hidup seperti ayat kedua sampai ayat yang kelima, maka dikatakan siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mungkin pernah jatuh, tapi dia pasti akan kembali bangkit. Ya, nggak goyah selama-lamanya. Tidak ada tantangan, tidak ada rintangan apapun yang dapat menghancurkan hidup seorang penyembah yang benar itu. Makanya mari kita jadilah seorang penyembah yang benar. Ya, jangan hanya fokus di dalam unsur roh, tetapi kita harus juga fokus di dalam unsur kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang kedua, mari kita lihat apakah gaya hidup seorang penyembah yang benar. Ya, karena ini kita belajar dari seorang penyembah. Bahkan satu pribadi yang saya katakan tadi, Tuhan sendiri sudah berkata kepada kita semuanya, ya, bahwa Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan suka kepada Daud. Bukan berarti Daud tidak punya kesalahan. Nanti ada versi khotbah yang lain untuk itu, nanti saya akan berikan kepada kita. Kiranya apa yang kita dengarkan hari ini itu memberkati kita semuanya dan mengubah kita menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga saat kita datang kepada Dia, ya kita orang yang layak. Jangan sampai kita datang sebenarnya kita bukan pribadi yang layak gitu loh. Ya, jangan sampai seperti itu. Mari kita belajar. Yang pertama, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Ya, apa yang membuat kita hidup bercela? Dosa. Cuma itu. Ya. Berlaku berarti tingkah hidup kita. Sebagai seorang penyembah, maka kita wajib hukumnya berlaku tidak bercela. Artinya kehidupan kita tidak boleh melanggar firman Tuhan. Kalau di dalam konteksnya Daud, maka tidak boleh melanggar hukum Taurat. Ya, tetapi di dalam konteks kita sekarang adalah kita sebagai seorang penyembah tidak boleh melanggar firman Allah. Cara hidup kita jangan sampai melanggar firman Allah. Jangan sampai kita hidup itu sama saja dengan orang dunia. Sedangkan Alkitab dalam Perjanjian Baru dengan jelas berkata, berubahlah kamu oleh pembaruan budimu. Jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Kan lucu saudara. Nyembah Tuhan tapi hidup sama aja dengan orang dunia. Bahkan lebih parah lagi.
Loh ya, bagaimana kita mau berkata aku seorang penyembah yang benar? Jangan-jangan air mata kita hanya air mata buaya itu. Hadirat yang kita rasakan pun jangan-jangan hanya buatan kita sendiri. Karena kan untuk sebuah hadirat yang memenuhi kita itu kan bisa sebenarnya dikarang-karang, bisa sebenarnya dibuat-buat. Karena saya pun pernah mengalami itu. Ya, supaya kelihatan saya rohani, kelihatan dipenuhi, saya dulu itu saya mengalami. Saya pernah punya pengalaman begitu. Seorang penyembah yang benar itu harus menjaga kehidupannya tidak bercela di hadapan Tuhan. Bukan hanya sibuk dengan ikutin penyembahan, ikuti ini, ikutin segala kegiatan rohani, tapi hidup bercela aja. Udah hidup bercela, santai pula kita. Merasa benar pula. Waduh. Ini ya. Ini seorang pemazmur loh yang bicara. Seorang penyembah Allah ini. Ya. Satu pribadi yang mengunggah Mazmur. Kitab Mazmur ini kan lebih banyak ditulis oleh Daud. Makanya lebih dikenal Mazmur itu adalah Mazmurnya Daud. Nah, itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua apa? Yang melakukan apa yang adil. Berarti di dalam diri orang itu kehidupan yang dia tunjukkan adalah kehidupan yang adil. Kalau tadi hidup tidak bercela, tidak ada noda, berarti tidak ada unsur dunia dalam hidup dia. Nah, yang kedua, dia harus hidup di dalam keadilan. Dia memberi keadilan. Itu seorang penyembah. Bukan hanya menyembah dengan kata-kata yang indah, bukan. Roh dan kebenaran itu harus digabungkan. Seringkali kita hanya fokus pada roh. Padahal sebenarnya Tuhan itu paling suka itu dengan kehidupan kita. Karena kehidupan kita lah yang menjadi hakikat di dalam perjanjian baru, dunia kekristenan. Ya, bahkan sebenarnya di zamannya Daud pun sebenarnya yang menjadi hakikat dari penyembahan itu adalah kehidupan kita. Itu yang paling hakiki sekali sebenarnya. Kehidupan kita yang menyembah Tuhan. Menyembah itu kan diambil dari kata proskuneo. Seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Itu kan sebuah penghormatan. Kan begitu itu. Ya. Ada lagi pengertian proskuneo itu adalah di mana kita ini melakukan kehendak dari orang yang kita sembah. Itu artinya daripada proskuneo itu. Nanti saya akan paparkan itu dengan khotbah yang lain. Tapi yang kedua, mari kita hidup adil. Jangan berat sebelah. Ya, pastikan yang kita putuskan, yang kita lakukan, yang kita katakan itu keadilan. Kalau enggak, kita bukan orang yang layak sebenarnya dalam hadirat Allah. Kita merasa layak. Jangan-jangan hadirat yang turun pada kita itu bukan hadirat Tuhan itu. Hanya kita buat-buat aja. Ya kan, bahasa roh kan bisa dikenceng-kencengin, saudara. Apalagi kalau udah hafal bahasa roh. Ya, ini tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan ya. Lakukanlah apa yang adil. Yang tidak adil tinggalkan. Karena ketika kita melakukan ketidakadilan, kita bukan penyembah yang benar. Kita sebenarnya bukan orang yang layak di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya lagi. Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ya. Seorang penyembah yang benar, itu akan berkata benar dengan sejujur-jujurnya. Ya. Kata di sini diambil dari kata integritas. Jadi seorang penyembah yang benar itu hidupnya berintegritas, yang keluar dari perkataannya itu kebenaran. Dia hanya melakukan apa yang benar.
Yang tidak benar dia nggak mau saudara lakukan. Itu penyembah yang benar. Itulah orang yang layak masuk dalam hadirat Allah itu sebenarnya. Makanya kalau orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa itu orang begitu jahatnya mulutnya? Tapi kalau dia yang memimpin, Pak, lo kok bisa ada hadirat? Ya bukan karena dia hadirat itu turun, tapi karena ada orang-orang yang hadir di situ yang memang hidupnya benar. Makanya Tuhan tetap datang. Dosa dia akan tetap berurusan dengan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan sangat jelas dikatakan, mari jadi seorang penyembah, kita harus mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Segenap hati itu jujur. Nggak ada kepura-puraan. Nggak ada kebenaran itu kita selewengkan. Nggak boleh. A katanya A, karena lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kita berani menyelewengkan firman Tuhan, ya sengaja potong-potong ayat, pilih-pilih, itu sebenarnya kita berasal dari si jahat itu. Jadi kalau kita ini adalah satu pribadi yang disebut sebagai penyembah yang benar, maka setiap kita wajib sampaikan kebenaran itu dengan jujur. Apapun resikonya, sampaikan saja. Lalu yang berikutnya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Nggak suka ngegosip, nggak suka ngomongin orang yang bukan kondisi orang itu ya. Kan itu sebenarnya menyebarkan fitnah. Namanya fitnah kan bukan kebenaran. Hoax itu kan bukan kebenaran. Ayo kita yang muji nyembah Tuhan dengan mulut kita, tapi suka kali begini yang diomongin bukan benar. Kalau benar sih nggak apa-apa. Ketika Yesus katakan celaka engkau ahli Taurat, ya itu kebenaran memang. Ketika Yohanes itu menuliskan di dalam kitabnya tentang bagaimana memaparkan di situ siapakah orang yang berkata, aduh sayang sekali ya uang minyak semahal ini dituangkan, tadi bisa diuangkan, kita bisa berikan kepada orang miskin katanya. Nah, karena hanya Yohanes itu yang berani menuliskan siapa oknumnya. Itu kan Yohanes bukan sedang bergosip, bukan memfitnah. Dia menyatakan di situ siapa manusianya, Yudas Iskariot. Ya memang Yudas Iskariot manusianya begitu. Itu bukan fitnah, saudara. Itu fakta tentang Yudas Iskariot. Mulutnya sajanya berkata, dijual ini bagus ini untuk orang miskin. Waduh, maling kok mikirin orang miskin. Kan nggak nyambung. Nah ini ya. Ayo jadi seorang penyembah itu nggak boleh kita nyebarkan fitnah dengan lidah kita, dengan perkataan kita. Apalagi kita nggak tahu posisi orang bagaimana, situasinya gimana, nggak tinggal sama orang itu. Masa kita merasa diri kita Tuhan pula, merasa tahu segalanya tentang orang itu. Kan memalukan sekali kita begitu. Nyembah Tuhan kita di gereja, tapi mulut ngegosip juga. Apa kita pikir ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita? Oh, belum tentu. Itu kita hanya merasa itu. Jangan saya takutnya kita hanya merasa perkenanan Tuhan ada. Hanya merasa. Karena hadirat kan bisa perasaan, saudara. Bisa perasaan hadirat itu. Artinya bukan Allah yang turun sebenarnya, cuma ya perasaan saja. Lalu yang berikutnya apalagi? Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Terhadap timmu, jangan kau jahat. Terhadap kawan-kawanmu, jangan sikut-menyikut di situ. Nyembah pakai mulut ke Tuhan. Tapi di sisi lain, gimana ya ku hancurkan kawan ini? Gimana ya bisa ku tendang kawan ini ya? Manalah caranya supaya tersingkir dia ya? Penyembah apa model begitu? Apalagi kalau kita tahu ini orang ini manusianya benar nih. Kalau dia tetap ada, waduh bisa bahaya aku ini.
Lalu kita nyembah Tuhan. Waduh Tuhan. Aduh, omong kosong banget lah kita begitu. Bagus kita berubah lah, tinggalkan kehidupan yang begitu. Ya, jangan berbuat jahat terhadap teman. Teman tidak bikin jahat sama kita, lalu kita jahat sama dia, itu kan kurang asam kita begitu. Lalu bantuannya kita pas kita butuh sesuatu kita, waduh, menjilat pun kita mau. Tapi begitu kita nggak butuh, gimana cara nyingkirkan dia? Lalu kita bilang saya seorang penyembah. Enggak lah, itu bukan penyembah itu. Penyembelih itu yang begitu. Ya, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak menimpakan celah kepada tetangganya, tidak membuat hidup orang hancur. Itu maksudnya. Gara-gara kita orang hancur, gimana coba? Kalau kita mau bilang aku hidup dalam kasih Tuhan, aku merasakan hadirat, aduh, hidup ngancurin hidup orang. Hidup kita merancangkan yang jahat terhadap orang lain. Pakai orang lain supaya seakan-akan bukan saya pelakunya. Padahal kita perancang. Aduh saudara, dengan Tuhan jangan munafik lah. Daud ini sudah mengingatkan kita dengan Mazmur 15 ini. Dia tahu banget dengan pribadi bagaimana dia berhadapan. Makanya dia paparkan begini dengan tuntunan Roh Kudus pastinya. Gak mungkin dia asal bicara ini. Tidak menimpakan celah kepada tetangganya, ya, kepada kawan-kawannya. Tetangga itu kan sahabat juga itu semua. Itu kan gambaran dari sahabat. Orang yang berada di sebelah rumah kita kan begitu. Kemudian apa lagi? Yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Nah, tersingkir di situ maksudnya orang yang tidak takut akan Tuhan, itu maksudnya. Bukan orang yang dalam kondisi terhina, bukan. Tetapi di sini adalah orang yang sebenarnya Tuhan itu tolak. Dalam terjemahan lain itu Tuhan tolak hidup dia. Jangan sampai kita menjadi orang yang justru meninggikan, justru menghormati orang yang sebenarnya nggak takut akan Tuhan. Pura-pura aja takut Tuhan. Lihat, ini penyembah harus bisa membedakan loh. Kita harus bisa membedakan ini orang takut Tuhan atau tidak. Jangan orang udah hidupnya takut Tuhan, hidup jujur dan segala macam, menunjukkan kehidupan dia yang takut akan Tuhan. Lalu itu yang kita matiin. Kita dengerin orang yang hidupnya bukan takut akan Tuhan. Makanya dikatakan di sini memandang hina orang yang tersingkir dan memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Itu kan satu kesatuan itu kalimat itu. Tersingkir itu pasti ada kaitannya dengan takut akan Tuhan. Berarti tersingkir di situ orangnya orang nggak takut akan Tuhan. Jadi memandang hina itu adalah kita tidak bisa meninggikan orang begitu. Ini penyembah yang benar loh. Yang layak masuk dalam hadirat Allah. Makanya jangan asal-asalan. Tanggung jawab loh gitu di hadapan Tuhan. Kemudian apa lagi? Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Pernah bersumpah. Meskipun untuk menepati itu misalkan, dia harus mengalami banyak kerugian. Ya, dia kan sudah bersumpah. Aku ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan misalkan. Ya meskipun begitu banyak tekanan demi tekanan. Loh, dia sudah bersumpah, sudah berikrar. Dia harus tetap ikuti itu. Mau ditekan, mau diapain, gak peduli. Setia terus kepada Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi seorang penyembah itu gak bisa keluar dari ikrarnya.
Aku mau ikut kebenaran, ya ikut, walaupun ikut kebenaran itu tidak mengenakan, ya namanya hidup di bumi. Kita sudah banyak diracuni oleh iblis, diracuni oleh keduniawian kok. Makanya kan kita bisa lihat sendiri, dalam kalangan rohaniawan aja, orang yang mau menyampaikan yang benar saja selalu diserang. Ya kan? Bahkan kita pun ya lebih suka kita dengan orang yang hanya terlihat rohani, kan begitu. Berpegang pada sumpah walaupun rugi, ya udah nggak apa-apa, walaupun tersiksa saya karena ikrar saya ini, ya nggak apa-apa, dikerjakan saja terus. Itu seorang penyembah. Lalu yang berikutnya, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Ya minjamkan uang kepada orang, ya jangan juga menarik keuntungan, kan begitu. Orang minjam uang ke kita, itu orangnya lagi susah. Ya jangan juga kita tekan lagi dia lah. Ya, itu dosa loh itu. Itu sama saja kita tertawa di atas penderitaan orang. Lain kalau ada sistemnya, ya sistem misalkan pemerintahan koperasi gitu kan, ada keuntungan, tapi ambil keuntungan pun jangan juga, ya ngeri sekali gitu loh, yang wajar-wajar saja. Ya mungkin dari situ pula kita dapat keuntungan untuk kehidupan kita, kan begitu. Lalu yang berikutnya apa lagi? Dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ingat, yang dilawan orang tak bersalah, orang benar. Terima suap itu banyak, saudara. Bisa uang, bisa karena orang ini menguntungkan bagi saya, sehingga orang yang benar itu dihajar terus, disiksa terus, ditekan terus dia. Karena menerima suap itu kan berarti kita menerima sesuatu dari orang yang nggak benar, kan begitu ya. Supaya dia dibikin jadi benar, nah orang yang benar tadi ini dibuat jadi orang yang tidak benar. Nah ini dia, ya. Jangan kita seperti itu hidup. Bela orang yang nggak benar, orang yang benar ditekan. Bukankah ada firman yang berkata Tuhan benci itu merupakan kekejian? Ketika kita justru membenarkan orang yang tidak benar, ketika kita justru membuat orang benar itu menjadi orang yang bersalah, bukankah itu kekejian bagi Tuhan? Itu ayat firman. Nah ini kebenaran seorang penyembah. Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang begini. Ya, memiliki gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini berhadapan dengan Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bukan berhadapan dengan manusia yang bisa kita munafik, nggak bisa. Tuhan di dalam hati aja dia tahu, di mulut tapi di hati lain. Jangan sampai kita jadi pribadi yang kata Yesus begini, benarlah nubuatan Yesaya tentang bangsa ini. Mereka memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Karena hidup mereka itu tidak sama dengan perkataan mereka, pujian mereka kepada Allah. Pujian mereka bagus, tapi masalahnya kehidupan mereka itu kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi mari kita berubah semuanya. Mari kita sama-sama berubah. Jangan hanya penyembahan-penyembahan. Oh pujilah engkau Tuhan, luar biasa engkau Tuhan. Wah, berderai air mata. Tapi selesai dari situ, lihat seorang lain gertak gigi. Lihat orang lain cemburu, curiga, gosip. Ya, jatuhin orang demi sebuah keuntungan. Aduh. Memalukan sekali loh kita begitu. Ya, ayo kita berubah ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadilah kita penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ayo, hiduplah benar sebagai orang yang menyembah Tuhan. Mari kita lakukan apa yang Allah kita mau. Ya, seperti ayat kedua sampai ayat yang kelima ini tadi. Supaya kita layak di dalam hadirat-Nya, dan yang berikutnya adalah supaya kita
tidak goyah selama-lamanya. Ini yang membuat kita tetap kokoh dalam hidup sebenarnya. Gaya hidup semuanya ini. Kalau kita tidak melakukan gaya hidup dari ayat kedua sampai ayat yang kelima, percayalah, pasti kita akan hancur, saudara. Kalau di bumi pun kita kelihatannya tidak hancur, ingat kita masih berhadapan dengan penghakiman Allah. Kekekalan ada dua, bukan hanya sorga kekekalan, ada neraka. Jadi di dunia ini bisa kelihatannya aman. Nah, dalam penghakiman nanti belum tentu kita aman. Ingat, dia Allah yang adil. Penghakimannya adil. Nggak bisa dipermainkan. Alkitab jelas catat, jadi nggak usah main-main terus dengan Allah. Berhenti kita dengan kehidupan yang tidak benar. Amin, saudaraku. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Kiranya saudara diberkati dan kita sama-sama berubah. Tuhan Yesus memberkati dan jadilah kita semua penyembah-penyembah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.